With my love you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Halo, perkenalkan nama saya Raya Suamin, NIM 1892 dari kelas peternakan B. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah ilmu produksi ternak unggas. Soal yang pertama adalah jelaskan sifat-sifat unggas dan pewarisannya dan contohnya. Sifat-sifat bangsa unggas dan pewarisannya yaitu sifat pada kepala meliputi warna jengger, warna paruh, kemudian tata warna bulu, tipe bulu, warna mata, dan cuping pada telinga. Kemudian ada seng dan fit, kemudian ada lethal abnormality, kemudian bentuk tubuh, bentuk leher dan kam. Lalu ada produktivitas telur dan karakter telur dan broody atau mengerap. Contoh pewarisan sifat yaitu contoh dari pewarisan sifat itu sendiri yaitu satu meliputi sifat jengger, ada single cam dengan genotipnya R kecil, P kecil, P kecil. Kemudian ada roskam dengan genotipnya R besar, P kecil, P kecil. Kemudian P cam dengan genotipnya R kecil, P besar. Kemudian walnut cam dengan simbol genotipnya adalah R besar, P besar. Soal yang kedua adalah gambarkan pada kertas A4 sistem reproduksi ayam jantan dan ayam betina dan juga sistem ekskresinya dan buat penjelasan organnya. Nah, berdasarkan pada gambar ini akan dijelaskan. Ini adalah infundibulum atau jalan masuknya folikel menuju ke leher infundibulum. Ini adalah leher infundibulum. Yang di tengah ini merupakan jalur masuk yang bernama ostium. Kemudian berjalan lagi ke bawah. Nanti folikelnya ini akan turun ke bawah, turun masuk ke sini, kemudian turun lagi ke bawah. Nah, ini adalah magnum, di mana di magnum ini akan terjadi pelapisan oleh albumen atau putih telur yang berlangsung selama 3 jam. Kemudian berjalan kembali menuju ke ismus. Di dalam ismus ini akan terjadi pembentukan kerabang yang dibantu oleh protein dan mineral serta kalsium. Di dalam ismus ini akan berlangsung sekitar 3 jam untuk pembentukannya. Kemudian akan turun ke uterus, kemudian akan turun kembali melalui vagina, kemudian keluar dari kloaka. Nah, itu adalah organ reproduksi dari betina. Nah, ini adalah organ reproduksi dari ayam jantan. Kita bisa lihat di sini, ini adalah testis, kemudian ini adalah vas deferens, dan kemudian ini merupakan kloaka. Ini adalah sistem ekskresi. Nah, di sini adalah gambar dari sistem ekskresi pada sistem keseluruhan dari ayam itu sendiri. Ini adalah esofagus. Esofagus ini berfungsi sebagai jalur masuknya makanan yang dimulai dari paruh, kemudian masuk ke esofagus, kemudian ke crop. Di crop ini dia akan berhenti sejenak, kemudian berjalan kembali ke proventriculus, kemudian ke ventriculus. Di dalam ventriculus ini sendiri terdapat pasir-pasir kecil yang berguna untuk membantu pencernaan serta memecahkan makanan yang berbentuk crumble ataupun kasar. Kemudian berjalan kembali menuju ke usus halus. Usus halus ini
Di sini akan berlangsung pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh enzim-enzim, kemudian akan turun kembali ke usus besar. Di usus besar ini terdapat dua cabang, yaitu sekum dan seka, yang biasa kita sebut dengan usus buntu. Kemudian di usus besar ini akan terjadi pembusukan makanan-makanan yang tidak dapat lagi dicerna, kemudian akan dibuang melalui kloaka. Dari kloaka ini akan keluar feses dan urin yang bercampur menjadi satu. Dari kloaka kita bisa, kloaka mempunyai 3 peran yang penting, yaitu sebagai alat reproduksi, sebagai alat sekresi, dan sebagai alat ekskresi. Kemudian alat selanjutnya adalah ginjal, di mana ginjal ini berfungsi sebagai penetralisir racun agar racun di dalam tubuh ternak atau unggas yang terbawa dari makanan itu ternetralisir dan tidak menyebar. Kemudian ini ada ureter, kemudian ada kloaka. 4 adalah faktor-faktor yang dibutuhkan pada saat menetaskan telur pada unggas adalah apa saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada kualitas telur adalah bentuk telur adalah oval, kemudian berat telur minimalnya adalah 50 gram dan maksimalnya adalah 65 gram. Kemudian kerabang telur tidak retak dan tidak lembek, kemudian tidak kotor dan tidak tipis, kemudian warnanya tidak lebih gelap daripada telur yang biasanya. Adalah jelaskan perkembangan embrio unggas mulai dari pengeraman ke-8 sampai dengan ke-19. Pengeraman dari hari ke-8 sampai ke-19, yaitu hari ke-8 itu mulai pertumbuhan bulu, kemudian pada hari ke-10 mulai pengerasan paruh, hari ke-13 penampakan sisik dan bulu, hari ke-14 organ kepalanya memutar ke arah rongga udara. Pada hari ke-16 sisik dan bulu akan yang halus dan keras. Kemudian pada hari ke-17 paruh akan berbelok menuju ke arah rongga udara. Kemudian hari ke-19 yolk sac akan memasuki rongga tubuh. 6 yaitu jelaskan proses biosintesis telur dan putih telur pada unggas. Proses sintesis yolk atau kuning telur, yaitu yolk terdiri dari kurang lebih 50% air, sedangkan sisanya merupakan perbandingan dari lipid dan lipoprotein, yang dimana perbandingannya adalah 1:2. Pembentukan atau sintesis komponen dari yolk berlangsung di hati dengan bantuan dari protein gonatropoid dan juga steroid. Kenaikan level follicle stimulating hormone atau FSH pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH atau follicle stimulating hormone terjadi secara stimulan dan meningkatnya peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Kemudian ada sintesis albumin atau sintesis putih telur. Protein albumin terdiri atas ovalbumin 54%, kemudian
ovotransferin atau konalbumin sebanyak 13%, kemudian ada ovomukid 11%, kemudian ada ovoglobulins sebanyak 8%, kemudian ada likosime. Likosime terdiri dari 3,5% dan alfa dan beta ovomusin 1,5 sampai 3,0%. Hormon-hormon steroid memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel-sel oviduct. Estrogen memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis, misalnya efek terhadap banyak sistem enzim dan juga menstimulan sistem sintesis asam nukleat. Efek estrogen juga dapat berupa oksigen dan sintesis messenger RNA atau mRNA baru. Penelitian yang general dan kompleks menunjukkan bahwa estrogen memiliki peran penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA. Demikian jawaban dari ujian UAS mata kuliah